Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi bersama saya Haris di Export Expert Talk, sebuah podcast bicara santai tentang ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Kerabat desa, rekan-rekan eksportir sekalian, pagi hari ini cukup spesial karena pagi hari ini adalah episode ke-20. Jadi setiap hari Sabtu kita tayang jam 9 sampai dengan 10 pagi dan tepat pada pagi hari ini adalah episode yang ke-20. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran expert yang akan bicara mengenai sesuatu yang mungkin kita jarang memikirkannya, sebuah pasar atau negara tujuan ekspor yang berbeda. Kita sebut adalah negara non-tradisional. Nah, kita pada pagi hari ini kehadiran Pak Gafran. Selamat pagi Pak Gafran. Ya, selamat pagi Pak Haris. Terima kasih untuk waktunya pagi ini. Siap. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini Direktur Export Hub ya Pak Gafran ya? Yes, betul Pak. Kami dari ekosistem Export Hub yang memang fokusnya di pendidikan, UKM, pendampingan, trading lokal dan trading di pasar global. Siap. Nah, ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu Pak Gafran sudah berkenan hadir pada pagi hari ini di acara kami Export Expert Talk yang sudah hadir di spesial di episode ke-20. Nah, ini tadi kan yang saya tanya pertama sehat dulu. Jadi kami ingatkan juga kepada kerabat desa dan yang menonton pada pagi hari ini untuk tetap jaga protokol kesehatan. Begitu Pak Gafran. Siap. Oke Pak Gafran, mungkin bisa sedikit share ya apa itu Export Hub dan kenapa nih pada pagi hari ini tema kita ini kan kalau nggak salah negara non tradisional ya, mutiara yang terlupakan. Nah, kenapa kita mengambil tema itu dan kenapa sih kita harus menuju ke negara non tradisional? Silakan Pak Gafran. Siap, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mungkin awal-awal saya cerita tentang Export Hub dulu kali Pak ya. Jadi sekilas tadi saya sudah ceritakan Export Hub itu adalah sebuah ekosistem yang memang membantu, fokusnya itu membantu UKM untuk bisa menembus pasar global. Cuman kami sadari selama kami beberapa tahun berkecimpung di dunia UKM ini, ada beberapa hal yang menjadi kendala nih untuk teman-teman UKM untuk bisa menembus ke pasar global. Jadi mulai dari segi aksesnya, jadi akses sendiri juga kadang-kadang teman-teman UKM, kami sadari biasanya pelaku UKM itu adalah CEO, Chief Everything Officer. Jadi semua dikerjain sendiri gitu Pak. Mulai dari akuntansi, finance, HRD, sampai ngantar anak itu dikerjain sendiri biasanya kalau UKM. Jadi memang fokusnya banyak. Nah, itu yang akhirnya kadang-kadang menyebabkan agak sulitnya mereka untuk mencari akses nih untuk menembus pasar global. Punya produk tapi bingung nih jualnya gimana, kemana. Nah, itu kendala nomor satu. Udah dapat produknya pun kadang-kadang udah tahu, saya harus lewat marketplace global. Ada kendala kedua, manpower-nya. Siapa yang mau ngerjain? Karena kan waktunya itu tuh berjalan terus Pak ya, 24 jam, 24/7 itu jalan terus. Begitu pasar Eropa tutup, pasar Asia bangun. Pasar Asia tutup, Amerika bangun. Jalan terus. Sedangkan untuk di pasar global itu, respon time itu sangat dihitung karena saingan kita kan nggak cuma lokal tapi juga semua negara. Nah, itu biasanya itu kendala nomor 2. Terus habis itu udah ada manpower-nya, sudah tahu aksesnya kemana, produknya kadang-kadang bermasalah juga. Standarnya yang beda Pak. Baik standar kita udah ngerasa ini udah paling bagus nih produk kita nih. Ternyata untuk masuk ke suatu negara dia punya standarisasi tertentu. Baik dari hasil uji lab-nya, dari hasil reaksi kimianya atau dari sertifikasinya itu beda-beda setiap negara. Nah, hal-hal seperti itulah yang coba kami bantu di Export Hub sebetulnya. Jadi mulai dari kita pendampingan, open mind dulu. Memang kadang-kadang perlu nggak sih masuk ke pasar global atau sebenarnya untuk di lokal aja udah cukup. Itu satu open mind dulu. Terus yang kedua dari segi produk kesiapan. Kami bisa nanya dulu nih, Bapak mau masuk ke negara mana rencananya? Kalau UKM udah ada yang bilang, wah Pak, negara mana aja deh Pak, yang penting masuk, wah itu udah susah. Kenapa? Kenapa? Karena memang untuk bisa masuk ke suatu negara perlu persiapan yang lengkap. Nggak bisa dipukul rata. Apalagi kalau tanyanya mereka maunya apa gitu ya Pak ya? Nah, apalagi itu, wah itu udah susah itu Pak. Biasanya seperti itu trader sih. Kalau yang udah mereka maunya apa nanti saya cari itu trader biasanya. Tapi kalau pemilik usaha
harusnya dia udah tahu produk dia apa, keunggulannya betul, dia apa, dan untuk masuk ke suatu negara apa yang dia butuhkan. Karena untuk produksi UKM nggak akan bisa memenuhi permintaan satu negara lah, yakin kalau itu. Jadi memang fokus aja ke satu itu udah bagus. Nah, hal-hal itu yang kita coba bantu di Export Hub, mulai dari pendidikannya, kita bantu untuk pasar lokalnya, kalau memang nanti belum masuk global, sampai akhirnya masuk ke pasar global. Nah, untuk pasar global sendiri, nah ini menarik nih Pak, orang kan sedang berlomba-lomba masuk ke tradisional market, traditional country sekarang ini. Itu saingannya berat Pak ya. Jadi memang negara itu karena saking besarnya, dia butuh banyak resource. Semua orang mau masuk ke sana. Yang jadi masalah, saingannya juga semua mau masuk ke sana. Iya, betul. Jadi nggak cuma tadi saya bilang, nggak cuma di Indonesia sendiri. Yang nggak usah jauh-jauh deh. Untuk arang, tadi sempat saya ngobrol tentang arang sedikit. Arang itu kalau di Indonesia tuh ada ratusan. Nggak usah jauh. Kita persempit Jawa Tengah, kita persempit satu kota jadi Blora. Kota kecil. Itu aja ada 11 pabrik, Pak. Dan itu siap ekspor semua infonya dari 11 itu. Itu baru satu kota. Bayangin di Indonesia ada 35 provinsi, ada berapa ratus pabrik. Itu baru Indonesia doang. Belum masuk ke negara Asia. Wah, itu bisa ribuan atau mungkin puluhan ribu pabrik yang memproduksi barang yang sama. Semua mau masuk ke pasar tradisional kayak Amerika, Eropa, segala macam. Nah, itu mungkin. Jadi mungkin penekanan nih Pak Kapan. Kadang-kadang kita miss antara tradisional dan non tradisional. Jadi yang tradisional itu negara-negara maju lah seperti itu ya. Negara yang kita memang secara tradisi berhubungan dagang itu yang rutin seperti Amerika, mungkin Australia, Jepang, Cina seperti itu. Nah, non tradisional mungkin yang di luar itu. Jadi kadang-kadang kita memang miss nih bedanya. Betul sekali Pak. Nah, terkait sama negara tradisional ini saya ada sedikit pemaparan nih. Boleh saya share? Oh, boleh, silakan. Siap. Ini pemaparan singkat aja kali ya untuk penggambaran gimana sih kondisi kita dan kenapa sih kita harus masuk ke pasar tradisional sekarang. Izin Pak, mungkin sudah terlihat layarnya? Sudah. Silakan Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat potensi pasar global itu sendiri, ini saya coba bagi ke dalam 6 negara besar lah Pak ya. Jadi model pertama itu area Amerika Utara, cukup besar di importnya, itu 3 triliun per tahun, dengan ekspor Indonesia ke Amerika Utara itu 19 miliar. Yang kedua itu di Eropa, yang ketiga itu Asia, 4 Amerika Selatan, Afrika, dan Australia. Dan ini kalau kita lihat importnya, yang paling banyak mengimport itu kebutuhan import ya, itu ada di Eropa sebesar 36%. Tapi Indonesia melakukan ekspor itu paling besar itu ke Asia sebanyak 72% atau 110 miliar. Jadi dari total transaksi impor dunia itu 16 triliun, Indonesia itu baru berkontribusi 153 miliar. Jadi memang masih kecil sekali Pak ya. Mungkin 1% tuh belum nyampe kita untuk kontribusi ke pasar dunia. Memang potensinya dan peluangnya itu masih luas sekali. Ke semua benua masih luas sekali, tapi untuk saat ini Indonesia memang masih merajai atau masih sasaran utama untuk ekspor Indonesia itu ada di Asia, benua Asia paling dekat. Nah, kalau kita lihat nih Pak, ini saya coba bikin breakdown kan berdasarkan negara yang membutuhkan material terbanyak nih atau impor terbesarnya. Ini dari segi US dollar, nanti saya juga sempat sharekan dari segi tonasenya. Kalau dari segi value-nya, itu paling tinggi itu Amerika. Jadi top 5-nya itu Amerika, Cina, Jerman, Jepang, Inggris. Dan itu kontribusi kita. Jadi kalau kolom pertama itu negara, Pak. Kolom kedua itu adalah ekspor yang Indonesia lakukan ke negara itu. Kolom ketiga itu adalah import yang dilakukan negara itu dari seluruh dunia. Dan kolom keempat itu adalah market share-nya. Berapa besar sih market share kontribusi kita terhadap import negara itu. Jadi kita bisa lihat itu memang masih di bawah 5% semua ya. Paling tinggi itu ada 2,2% ke Jepang dari segi value-nya. Jadi memang masih sangat terbuka sekali itu potensi. Nah, sedangkan kalau dari segi tonase, beratnya itu bisa kita lihat paling tinggi itu mengimpor itu Hong Kong dari segi tonase. Kedua Australia, Cina, Korea, dan Amerika justru. Dan dari segi tonasenya paling banyak kita ke China dengan Korea 2. Karena 9,2% sama 9,7%. Nah ini agak menarik Pak karena saya ambil contoh di sini ada India nih Pak ya. Jadi kalau India secara value kita tuh kecil Pak, 2,5% kontribusinya. Tapi secara tonase
kita besar 38%. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena ke India berarti kita mengekspornya itu lebih banyak raw material, bukan barang yang sudah diolah. Betul. Memang yang dari segi jumlahnya banyak, tapi value-nya nggak besar. Nah, gitu Pak. Mungkin beda kalau misalkan kita value-nya jumlahnya enteng, kecil, tapi value-nya tinggi, itu lebih banyak datangnya devisa. Nah, ini gambaran negara-negara yang memiliki import tertingginya. Nah, ini saya coba ambil sampling untuk, kan Indonesia kan kita penghasil perkebunan besar Pak ya, harusnya negara agriculture kita. Seberapa besar sih efek dari, misalkan kita mau fokus di perkebunan aja nih Indonesia nih. Kita ada di urutan keberapa nih dalam kancah barang-barang import dunia tadi. Jadi rupanya untuk vegetable products itu kita memang cukup menguasai nih Pak. Kita 3,7% dari seluruh transaksi agriculture itu dari Indonesia dibandingkan sama yang lain-lainnya ya. Paling tinggi itu di vegetable product kita ternyata 3,7. Yang lain kalau mesin kita 0,3, mineral kita 1,5. Jadi memang masih jauh. Paling tinggi kita memang menguasai di vegetable product. Oke. Nah, ini saya coba breakdown lagi dari 3,7 itu sebenarnya apa masih ada potensi Indonesia ini untuk mengirim masuk ke vegetable product tadi. Apa sih permintaan dunia? Ternyata kalau permintaan dunia ini Pak top 5-nya. Yang pertama itulah soya beans, yang kedua itu maize, wheat, palm oil sama coffee. Kita bisa lihat di sini untuk palm oil Indonesia sudah menguasai. Tapi untuk soya beans, maize, wheat dengan coffee kita masih belum, masih jauh kita. Masih 0,0 malah 0,1 nggak nyampe, masih kecil sekali. Betul. Jadi memang kalau saya perhatikan untuk yang kita fokuskan, Indonesia itu akan menguasai. Jadi mulai dari palm oil itu pasti kan memang produk unggulan kita, itu kita menguasai pasar. Tapi untuk yang lain kita masih belum. Masih ada potensi-potensi yang bisa kita gali lagi nih. Ini baru dari segi vegetables product Pak ya. Nah ini kita lihat top 15 produk perkebunan Indonesia yang memang kita fokus untuk ekspor. Kita bisa lihat begitu kita benar-benar kita fokusin, itu semuanya langsung naik nih, meningkat. Nggak ada yang 0,0. Semuanya mulai dari palm oil itu pasti kita nguasain 5,5, 3,7%. Palm kernel kita nguasain 54% dari pasar dunia. Coffee kita masih kecil, 4,3. Jadi macam-macam. Nah, sini kita bisa lihat kalau memang kita fokus terhadap suatu produk, Indonesia bisa menguasai pasar dunia. Oke, nah kita masuk nih ke pasar-pasar tradisional dan tradisional tadi. Jadi kalau saya tadi kayak Bapak sampaikan di awal, untuk negara tradisional itu adalah negara yang kalau saya anggapnya di sini adalah yang konsisten masuk ke dalam 5 besar tujuan ekspor selama lebih dari 40 tahun. Kayak Australia, China, Jerman, Italia, Amerika, itu sudah langganan Pak ya. Iya. Dan kalau untuk negara tradisional itu apa sih? Nah, kalau saya coba terjemahkan, negara tradisional di sini adalah dia memiliki prospek atau potensi untuk kita ekspor ke negara itu. Kenapa? Karena importnya besar, tapi kita kontribusi ekspor Indonesia ke negara itu sangat kecil sekali. Nah, itu yang saya sebut sebagai negara tradisional. Nah, apa aja sih negara-negara tradisional itu? Nah, ini Pak, saya coba breakdown berdasarkan dari, ini saya ambil ini Pak ya, dari kalau dari saya ambil rata-ratanya, untuk importnya itu saya ambil di atas rata-rata, sedangkan untuk ekspor Indonesia di bawah rata-rata. Dapatlah negara-negara ini irisannya. Bisa kita lihat, memang secara market share itu masih di 0, semua kita di negara-negara itu. Dan areanya ini paling banyak kalau secara keseluruhan produk ya ada di Eropa Timur. Jadi memang kayak Chechnya, Austria, Sweden, Hungary, Romania itu daerah timur. Nah, ini negara-negara non-tradisional kalau kita melihat dari sudut pandang seluruh produk yang Indonesia punya. Ini potensi di sini. Tapi kalau tadi kan sebelumnya saya ngobrol tentang produk pertanian, Pak. Kalau saya ambil dari segi fokusnya produk pertanian, itu agak bergeser nih dari Eropa Timur tadi. Akan beda lagi keluarnya. Nah ini negara-negara yang fokusnya ke fokus pertanian. Kita akan ketemu malah dengan Hong Kong, Kanada, Holland, Austria, Switzerland, dan tetap negara Eropa Timur. Dan ini potensi market share memang masih kecil sekali. Kita memang masih punya potensi luas masuk negara itu. Dari negara-negara ini, kita persempit lagi nih Pak ya.
apa sih permintaan pertanian? Ini kenapa saya pertanian? Karena tadi dari awal saya ambil contohnya pertanian. Apa sih permintaan dari negara-negara itu untuk pertanian? Nah, ternyata yang dibutuhkan ini, Pak. Maizena, kopi, soya beans, pisang malah. Pisang ini justru 1,6 juta dolar, kita cuma menyumbang 6.000 dolar. Ini in thousand, Pak ya. Jadi ini 1,6 miliar US dollar, sedangkan kita baru menyumbang 6.000 dolar. Jadi memang masih luas sekali potensi kita untuk masuk ke negara non-tradisional. Nah, tapi tentu pasti ada tantangan ya untuk masuk ke negara tradisional. Itu ada yang memang kendala-kendala yang harus kita hadapin. Nah, kalau ini saya coba rangkum lah beberapa, mungkin nanti ada tambahan lagi dari Bapak atau dari teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah fokus Indonesia masih ke bahan baku. Untuk negara tradisional itu, mereka butuhnya barang jadi. Kenapa? Karena negara-negara non-tradisional biasanya berkembang juga sama seperti Indonesia. Nah, mereka ada yang punya pengolahan, ada yang tidak punya pengolahan. Biasanya kalau untuk pengolahannya, mereka belinya dari luar. Jadi mereka yang butuhkan adalah barang jadi, bukan bahan bakunya. Kalau negara maju itu butuh bahan baku, jadi biasanya kan Indonesia kirim ke negara maju, diolah di sana, sudah jadi, baru dikirim ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, negara non-tradisional itu termasuk negara-negara yang membutuhkan sebetulnya. Jadi sebenarnya ini kalau kita punya barang yang jadi, produk jadi, sasaran kita ke negara non-tradisional. Yang kedua, nah pasar ekspor Cina, ini pasti kita udah kenal sekali ya untuk pasar Cina. Ini dia rajanya manufaktur. Otomatis sasaran dari pasar Cina itu adalah negara-negara non-tradisional. Dan di sini kita akan bersaing harga nih. Kayak contohnya nih, kemarin saya berkomunikasi dengan teman-teman di Meksiko. Nah itu kebutuhan bulu mata. Mereka ada kebutuhan bulu mata. Ya sepele ya Pak ya, bulu mata. Tapi bulu mata itu adalah produk jadi dan kebutuhannya itu adalah 300.000 pieces per bulan. Kalau satunya itu cuma $1, itu udah 300.000 dolar Pak. Berapa tuh kira-kira? 6 miliar per bulan untuk bulu mata doang. Nah, saingannya Meksiko itu kenapa dia ngambil dari Indonesia? Karena saingannya ternyata dari China. Dan itu harganya kita susah ngelawannya. Baik dari segi produknya sendiri. Jadi kalau produk sendiri sebenarnya kita masih bisa ngelawan. Nanti ada masalahnya lagi dari logistik biasanya kedua. Nah itu. Jadi memang persaingan kita di pasar ekspor Cina untuk masuk pasar non-tradisional itu lawan terbesar kita lah. Nah, berikutnya, Indonesia juga ada challenge nih. Kenapa? Karena Cina itu juga meminjam negara Indochina, ada misalnya ini Vietnam, untuk mendapatkan pembebasan biaya masuk ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Jadi kayaknya FTA-nya Vietnam itu lebih agresif dari Indonesia. Dan itu jadi lawan kita juga tuh. Karena kan alur distribusinya gampang ya, dari Cina ke Vietnam berangkat. Dia kasarnya dia dapat fee lempang lewat gitu Vietnamnya. Nah itu lawan kita juga tuh untuk masuk negara non-tradisional. Gitu. Dan terakhir, pertumbuhan industrinya sendiri, yang saya bilang di awal tadi, negara non-tradisional ini adalah negara yang sedang berkembang, jadi memang membutuhkan produk-produk yang sudah diolah. Nggak bisa untuk yang lebih kepada produk mentah nggak bisa dia. Ada, cuma permintaannya nggak terlalu banyak seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran singkat untuk negara non-tradisional. Jadi mungkin mudah-mudahan cukup memberikan gambaran lah kira-kira kemana sih dan kenapa kita harus masuk ke negara non-tradisional tersebut. Begitu kira-kira, Pak. Ya. Menarik. Nah, kalau ada yang kita obrolin. Ini kita diskusi di hari Sabtu nih. Agak-agak berat sebetulnya nih diskusinya. Iya, sorry ini kebiasaan speak by data jadi keluarnya angka. Tapi menarik nih, ada beberapa hal yang mungkin nanti ada beberapa kerabat desa, calon eksportir atau eksportir yang bisa bertanya langsung ke Pak Gafran. Tapi sebelumnya saya mau diskusi dulu nih, kita diskusi dulu. Tadi ada beberapa data yang menarik nih Pak. Tadi kan disampaikan India. India itu tapi tadi tidak masuk ke dalam data Bapak yang kebanyakan kan Eropa Timur ya. Gitu. Betul. Nah, itu mungkin bisa disampaikan kalau produk ke India itu apa? Karena seperti kita ketahui bersama, India tuh mungkin nomor 2 ya terbesar di dunia ya sekarang ya populasinya, dan mungkin nggak tahu 10-20 tahun lagi ke depan mungkin akan bersaing dengan Cina dan mungkin malah menjadi nomor 1 tuh di India. Nah, mungkin bisa disampaikan nih kalau
produk kita ke India, itu bagaimana nih Pak Gafran? Nah, produk kita ke India itu banyak kan sebetulnya raw material, Pak. Kayak contohnya kemarin itu saya ada kirim cocoa powder atau cocoa butter substitute itu dia sampai berani satu toko Pak ya, satu perusahaan itu bisa berani ngambil 5 kontainer per bulan. Jadi memang raw material yang akan diproses di sana targetnya. Oh, jadi berarti ini sama seperti tadi disampaikan Pak Gafran bahwa negara non tradisional itu ada yang punya pabrik, ada yang nggak punya pabrik. Mungkin yes, betul. Nah, ini India dia punya termasuk pabrik yang nih. punya pabrik itu tadi ya? Betul sekali. Tapi kalau kita lihat dari segi ininya Pak ya, saya coba sambil lihat. Permintaan terbesar dia itu paling tinggi sekarang ini ada di material products, Pak. Material produk itu kalau dari US dollar, ini dari segi US dollar Pak ya, dia 158 miliar US dollar, kita subsidi ke sana 5,1 kita kirimnya. Yang kedua itu paling tinggi dia ada di machinery atau electrical, itu yang dibutuhin. Oke. Gitu, nah, itu. Dua itu tuh yang paling besar. Nah, tapi kalau ekspor Indonesia ke sana paling tinggi, betul. Pertama itu masih mineral juga, kita banyak ekspor mineral pertama. Yang kedua kita banyak ekspor ke sana vegetables product. Oke. Siap. Nah, ini ada beberapa negara juga berarti yang similar dengan India. Saya sempat kemarin salah satu yang kita bicarakan di kantor juga ini adalah pasar Afrika, kemudian Amerika Latin, itu yang memang mungkin pertama kita tidak ada atau sedikit perwakilan perdagangan kita yang langsung ya Pak Gafran ya yang ada di sana. Terus kemudian ya cara pembayaran mungkin Pak Gafran juga lebih tahu, pembayaran mungkin ke Afrika itu juga susah nih. Nah ini mungkin menjadi kendala bagi para eksportir juga. Selain negaranya jauh, pembayaran ke sana pun juga menjadi tanda kutip pertanyaan nih. Gimana gitu. Nah ini kalau pendapat Pak Gafran, negara-negara tersebut itu bagaimana nih Pak Gafran? Betul, jadi mungkin karena kalau saya perhatikan memang mereka ini adalah bangsa yang sudah sangat pengalaman dalam berdagang Pak ya. Dari zaman dulu kan memang perdagangan itu kuat ada di Timur Tengah, di India, itu memang mereka menguasai jalur perdagangan. Jadi memang skill perdagangannya itu luar biasa sekali. Dan itu yang harus kita cermati dari awal nih. Karena memang kalau saya perhatikan ada kawan-kawan dari factory atau dari produsen, begitu tahu ini bayarnya dari siapa nih Pak? Dari India Pak. Wah mereka langsung mundur. Wah jangan deh Pak, ada negara lain nggak Pak? Yang memang lebih cocok, dibilang mungkin Eropa, mereka prefernya ke Eropa biasanya karena pembayarannya jelas di awal. Nah kalau India ini memang kita butuh cermat dalam MOU dan memang butuh cermat dalam proses pembayarannya. Kalau memang memungkinkan ada perwakilan kita di negara tersebut akan sangat bagus sekali. Biasanya seperti itu. Karena ya balik juga kadang bukan cuman ada supplier yang nakal, tapi banyak juga buyer yang nakal. Saya nggak menutup kemungkinan dan memang banyak seperti itu. Dan nakalnya juga macam-macam sekarang, Mbak ya. Ada yang memang cuman biasa fraud aja di awal, tapi ada juga yang tersistematis yang sudah niat dia membuat sebuah sistem tertentu sehingga orang itu bisa tertipu. Ada macam-macam itu juga. Ya, ini perlu tips dan trik tersendiri berarti. Apalagi kalau bicara India tuh katanya kalau mereka bilang iya tuh malah geleng-geleng, bilang enggak tuh malah ngangguk. Gitu. Siap. Wah, ini menarik. Nah, kalau untuk ini tadi kita pas juga produk yang kita bicarakan nih. Banyak kita bicarakan di sini kan produk pertanian, perkebunan. Nah, seperti kita ketahui bersama, Indonesia ini kan sebagian besar masyarakatnya, penduduknya itu juga banyak di daerah-daerah pedesaan, Pak Gafran. Jadi kenapa channel ini juga tayang di TV Desa yang nanti juga akan di-rerun di channel saya, Ekspor Indonesia. Jadi kita ingin memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat desa bahwa produk-produk yang ada di lingkungan mereka, lingkungan kita, itu sebenarnya juga diminati di luar negeri. Nah, ini tadi kalau Pak Gafran untuk produk-produk pertanian yang mungkin secara
umum lah ada di Indonesia. Peluangnya bagaimana dan triksnya apa nih Pak Gafran? Nah, peluangnya besar. Ini saya coba breakdown yang India nih. Tadi kan ada pertanyaan. India itu tadi saya sudah sampaikan juga paling besar nomor 2 ada 2 yaitu mineral product sama yang kedua itu ada vegetable product. Nah, untuk mineral product itu ternyata paling tinggi itu coal batubara Pak. Dari 3 top 3-nya itu ada coal, ada bituminous coal sama petroleum oil 3. Nah, kalau dari vegetables itu 3 top 10-nya itu adalah palm oil, crude palm oilnya itu sendiri sama crude palm kernel 3. 3 produk yang memang dicari di India. Nah, kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi, untuk produk-produk pertanian yang memang cocok masuk ke, yang dicari, mungkin saya mundur dikit ke presentasi saya tadi yang saya sampaikan. Nomor 1, itu yang dibutuhkan adalah jagung, Pak, sebetulnya di pasar dunia. Jagung ya. Yes, dan di Indonesia, sayangnya kemarin juga saya coba cari untuk palm corn oil, kebutuhannya itu kalau nggak salah 1.000 ton per tahun. Kalau nggak salah, Pak ya, ini saya lupa nih. Tapi kita itu baru bisa memenuhi 700 ton per tahun untuk pasar lokal doang. Jadi jangankan untuk kirim keluar, untuk di Indonesia aja masih kurang, gitu. Iya. Makanya akhirnya kita import corn oil itu kemarin ini. Jadi ada permintaan yang butuh banyak, dia akhirnya minta Pak kalau bisa kita import aja deh. Nah ini yang memang potensinya sebenarnya masih besar. Jadi kalau saya lihat top 5-nya itu ada maizena, ada kopi pasti kita sudah banyak karena ini udah setiap kali pameran trade expo saya lihat itu kopi paling menguasai itu. Baik, yang ketiganya itu ada roasted coffee yang sudah di roasted, terus habis itu soya beans sama anggur sebetulnya. Cuma kalau anggur saya rasa kurang cocok dengan iklim di Indonesia Pak ya. Saya geser di bawahnya itu adalah fresh or dried banana, pisang ternyata. Nah, balik lagi Pak, kadang kalau dari segi produknya kita bisa produksi, cuman standarisasi itu yang kadang-kadang belum masuk ke pasar luar. Kayak kemarin ini saya ada ngobrol sama teman-teman dari Kalimantan Timur yang produksi untuk palm sugar Pak, palm sugar. Kemarin waktu di sempat ngobrol sama teman-teman di Kementerian Pertanian juga, itu ada dari daerah Serang, Malingping bawah situ dia produksi palm sugar juga sama. Menurut mereka sudah bagus. Tapi begitu saya tanya, Bapak Ibu punya uji labnya nggak yang bisa saya cocokin sama permintaan dari luar? Karena biasanya kalau saya dapat permintaan dari luar, itu mereka dalam LOL-nya itu, LOI-nya, itu lengkap nih Pak. Ada, dia butuh kadarnya berapa, dia butuh detailnya berapa. Nah, itu yang kadang-kadang nggak bisa terjawab sama teman-teman di di pertanian. Ini saya ada contoh nih, mungkin boleh saya coba share ya, apa aja yang dibutuhin ya. Standarnya berarti juga ya. Betul, standarnya nih. Apa ya? Apa aja yang dibutuhkan biasanya. Dan itu yang menjadi kendala biasanya. Kita produknya ada, cuman nggak laku gitu kasarnya kan. Nah, kelihatan Pak? Kelihatan. Nah, ini palm sugar, ini tujuannya kemarin ini kalau palm sugar itu tujuannya saya sudah breakdown gitu, ada ke Jerman paling tinggi. Ini saya juga ada rata-rata harganya nih. Nah, kadang dari harga aja itu udah nggak masuk Pak. Jadi kalau kita lihat rata-rata minumnya itu dari 0,48 US dollar. Ini harga FOB atau harga ada di pabrik di Indonesia. Maksimumnya 1,1. Berarti itu kan sekitar 20.000 kurang Pak ya per kilonya ya. Pas saya tanya, Ibu berapa Bu produksinya Bu, harga jualnya? Oh kami 40.000 Pak. Waduh, itu aja udah nggak masuk harganya, terlalu tinggi. Oke, kenapa 40.000 Bu? Karena kami premium Pak, dia bilang premium produk. Oke, kalau memang premium produk nggak apa-apa, karena kan saya juga ada 3 pasar nih, untuk palm sugar itu ada 3 pasar, baik pasar konsumen biasa, pasar memang khusus menderita diabetes untuk Eropa, sama gourmet. Siapa tahu kalau memang dia memang premium, saya bisa masukin ke gourmetnya. Nah, berikutnya saya tanya lagi, kok kalau gitu kalau memang premium, udah pernah diuji lab belum? Belum, Pak. Lah, terus tanya premium dari mana nih? Bagus, Pak, dari segi bulunya segala macam. Oke, coba deh Ibu atau Bapak diuji lab kan, baru setelah itu kita cocokin sama kebutuhannya. Nah, ini Pak, ini kebutuhan standarisasi ekspor untuk produk palm sugar tadi. Saya merahin, ada yang merah, ini adalah minimalnya. Minimal ini bisa kita ekspor.
Jadi saya belum ngomong tentang sertifikasi, saya belum ngomong soal tentang produk packaging ya Pak ya. Ini aja dulu. Kalau memang dia di atas ini, kita bisa sebut sebagai premium. Tapi kalau memang ini aja nggak masuk, wah itu mungkin ya? Ada pengolahan yang harus kita rubah untuk bisa memenuhi ini, gitu Pak. Nah ini standarisasi yang kadang akhirnya mereka baru, oh jadi butuh ini Pak ya untuk masuk. Iya betul, ini yang kita butuhin. Gitu kira-kira. Siap. Wah, ini menarik nih Pak Gafran. Ada beberapa istilah-istilah yang mungkin bisa dijelaskan lagi. Contohnya ini ada halal dan kosher. Tetapi sebelum Pak Gafran menjelaskan lebih detail dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih atau subscribers kita, kerabat desa, kita tunggu dulu, kita lihat pesan-pesan berikut ini. Siap. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk yang pada pagi hari ini sudah ke episode ke-20 dan hadir bersama Pak Gafran, Direktur Export Hub Indonesia. Nah, Pak Gafran nih tadi sebelum jeda iklan kita kan bicara mengenai palm sugar ya. Yes, nah, betul Pak. Ada hal yang menarik tuh, halal dan kosher. Nah, ini bedanya apa nih? Karena ada yang bertanya juga nih ke saya nih di kolom YouTube, chat YouTube. Nah, bedanya apa antara halal dan kosher ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak Gafran ke kami. Oke, kalau halal mungkin teman-teman sudah pasti tahu ya, makanan yang halal adalah makanan yang memang diperbolehkan oleh agama Islam. Sedangkan kalau untuk kosher itu untuk masuk ke biasanya Timur Tengah Yahudi. Nah, ini ada perbedaan nih sedikit nih. Jadi kalau ya, Pak Gafran ya. Jadi ada tergantung bangsa pasarnya. Kalau di Eropa itu kan nggak cuma ada Islam, Muslim, dan agama lain Pak ya. Juga masih ada banyak untuk yang menganut Yahudi di Eropa. Oleh karena itu sama seperti halal untuk umat Muslim, umat Yahudi juga dia membutuhkan kosher untuk menyatakan makanan itu halal untuk mereka. Nah, sertifikat halal inilah yang kita harus tempelkan, sama seperti kayak kita kalau makanan di kita kan ada sertifikat halal yang tempel di depan. Nah, itu sama. Jadi ada halal, ada kosher, ada dua dia. Seperti itu. Nah, ini menarik ini. Berarti kan pasarnya juga ada. Kalau di Indonesia tuh ada halal lah, mungkin stempelnya MUI lah, Majelis Ulama Indonesia. Kosher itu berarti kan ada stempelnya juga ya. Mungkin saya nggak tahu. MUI juga, Majelis Ulama Israel lah, mungkin lah kan tahu. Seperti itulah. Tapi dalam artian kita nggak bicara itu. Kita lihat apa namanya potensinya di situ ada sendiri. Untuk apa namanya sertifikasi lah, kita bicara ini sertifikasi berarti ya Pak Gafran ya, persyaratan yang dibutuhkan oleh pasar. Besarnya ini bagaimana nih kalau kita bicara kosher? Dan pengalaman saya nih waktu saya di Australia juga, kalau kita nggak mendapatkan produk halal, itu kita cari produk kosher itu bisa dibilang pasti sudah tidak ada babinya, kandungan babinya, kandungan alkoholnya itu sudah tidak ada. Jadi secara umum memang sama begitu. Betul ya Pak Gafran ya? Betul, karena ada kesamaan juga. Ini agak jadi nyerempet ke ini sedikit nih Pak ya. Jadi kalau memang di Islam dengan Yahudi dari segi halal dengan koshernya Pak ya, tujuannya itu sama. Dia membuktikan kalau memang sama-sama setuju bahwa makanan dari hewan darat boleh dimakan setelah disembelih melalui lehernya dikeluarkan darahnya. Jadi nggak boleh dicampur lagi dengan yang nggak boleh perawatan yang non halal. Dan sama, dia juga nggak ada babinya, dia juga nggak ada yang memabukkan. Jadi in prinsip sebenarnya mirip ya untuk secara ini, karena memang alur agama Abraham juga memang sealiran ya biasanya untuk ininya. Ini mohon maaf kalau saya salah dari segi sudut pandang agamanya, cuman berdasarkan pengetahuan yang saya ketahui dari hukum dari standar sertifikasinya seperti itu. Jadi memang mirip. Mungkin membedakan kalau di Islam itu untuk penyembelihannya membutuhkan pembacaan asma Allah, kalau di kosher itu mungkin beda lagi. Nah itu yang bikin beda Pak. Oke, siap. Kita nggak bicara ke situ. Kita bicara dari sisi perdagangannya, dalam artian pasarnya ada, untuk pasar ke situ juga ada. Tapi kembali lagi, tadi disampaikan oleh Pak Gafran, kita produknya mungkin ada, tetapi bagaimana cara kita untuk menyesuaikan standar. Standar itu dalam artian kan bisa juga permintaan terhadap sertifikasi. Nah, apakah ini sekarang untuk produk-produk, tadi kita bicara produk pertanian, palm sugar lah, sertifikasi
internasional ada. Mungkin minimal itu apa saja yang mungkin harus kita penuhi supaya kita siap untuk ekspor mungkin Pak Gafran. Nah, ini supaya saya ini Pak ya, saya pikir Jadi ya. kita bicara supaya spesifik nih. Palm sugar itu kan mungkin umum juga ya. Jadi kalau kita bicara palm oil mungkin ya hanya pabrik-pabrik besar lah itulah. Tapi kalau palm sugar kita bisa bicara ini ya mungkin Pak Gafran lebih tahu, bisa ceritakan di Indonesia suppliernya siapa saja dalam artian secara umum ya, di mana saja, dan kalau kita ekspor ini apa saja nih, kita bicara detail di situ nih Pak Gafran. Oke, siap. Berarti kita coba masuk ke palm sugar Pak ya tadi ya. Ini supaya saya share lagi untuk palm sugar apa aja sih dibutuhin dalam sertifikasi untuk ekspornya. Nah, di sini ada beberapa. Tadi untuk yang pertama itu yang merah ini, itu pasti standar ya, saya sudah ceritakan tadi di awal. Itu ada standar uji lab akan produknya sendiri. Jadi mulai dari sukrosanya, mineralnya, protein, glukosa, ini bisa kita dapatkan melalui uji lab. Nah, setelah produknya memenuhi standarnya, nah ada sertifikasi yang kita butuhin. Yang pertama, itu adalah food safety-nya nih. Baik dari traceability, hygiene, dan kontrolnya. HACCP, General Food Law. Nah ini, kalau saya mengambil kesimpulan, food safety ini adalah dia ingin tahu, dari segi traceability, kapan dan di mana produk ini dibuat. Jadi biasanya kan kalau kita, nah ini yang bikin beda antara manufacturing sama UKM biasanya nih Pak. Kalau manufacturing, begitu produk raw material masuk, dia udah tercatat. Jadi dia tahu, oh ini sumbernya dari desa ini. Kapan dipanen, kapan diambilnya. Dan batch ini akan diproses, akan keluar menjadi box nomor sekian. Satu alur tuh, jadi mereka udah tahu tuh. Jadi misalkan nanti pas penyampaian di lokasi ada yang bermasalah, dia tinggal ngelihat itu box nomor berapa. Oh, box nomor 3. Dia bisa tarik mundur sampai kepada sumbernya. Oh, berarti ini dibuatnya tanggal sekian, operator yang buat si ini, dan barang raw materialnya dari desa ini. Nah, efeknya apa? Efeknya kita, misalkan ada yang bermasalah, misalkan amit-amit ada yang keracunan atau apa, kita nggak perlu menarik seluruh batch. Kita bisa lokalisir, kita bisa tahu, oh ini sumbernya masalahnya ada di raw materialnya atau di proses produksinya. Ada biasanya kan kita ada 3 tuh Pak. Ada proses, ada produk, ada people. Ada 3 tuh biasanya tuh yang bisa kita tarik mundur. Antara 3, antara ada produknya yang salah atau sumber materialnya, atau prosesnya yang salah, atau orangnya, human error yang salah. Ada 3. Nah, kita bisa tarik 3 itu. Kalau memang ternyata human error yang salah, berarti kan ada kemungkinan produk yang lain bagus. Nggak perlu kita tarik 1 kontainer dibatalin, nggak butuh. Nah, itu tujuannya untuk traceability tadi. Terus kalau memang ternyata dari raw material, kita bisa tarik mundur lagi nih. Kenapa bisa beda? Apakah efek dari cuaca, apakah efek dari pupuknya, atau pengelolaannya, itu kita bisa perbaiki di awal. Dengan begitu, nggak langsung di-reject semuanya. Kita tinggal memperbaiki apa kesalahannya, itu continue lagi. Nah, itu yang dari teman-teman UKM mungkin butuh dikuatkan lagi traceability-nya, karena itu diminta nanti. Ini sengaja yang saya di sini ini yang memang tersulit Pak untuk masuk ke pasar Eropa. Jadi mungkin nggak semua negara membutuhkan list seperti ini. Cuman ini memang saya ambil standarnya yang cukup tinggi. Gitu. Nah, itu yang pertama tadi traceability, hygiene, dan kontrol. Otomatis nyambung Pak ya, hygiene, HACCP itu juga untuk kesehatan juga. Jadi mengetahui kalau misalkan ada yang membahayakan, itu sumbernya dari mana. Itu tujuannya, food safety itu. Nah, yang kedua adalah pestisida residu. Jadi kayak mereka ini nggak menerima untuk yang sudah di genetically modified, dirubah secara genetis. Jadi karena takutnya mempengaruhi kesehatan manusia, apalagi kalau yang tidak secara resmi melalui badan-badan yang resmi menjamin kesehatan, itu bahaya. Jadi mungkin suka ada yang campur-campur atau dikasih obat-obatan yang tidak terdaftar, hasilnya mungkin bagus, cuman efek tubuhnya berbahaya, nah seperti itu. Nah ini yang nomor 2, itu mereka butuhkan, pestisida, kadar racun yang tertinggal dalam makanannya, atau dalam palm sugarnya ini. Karena kadang-kadang kan kita suka kasih pupuk Pak ya, pupuknya suka kita eksperimen, apalagi orang Indonesia suka kreatif nih, kadang dicampur ini, dicampur itu, kadang hasilnya bagus, kadang mati tumbuhannya. Tapi kalau misalkan hasilnya bagus, itu sebenarnya saya tes lagi efek ke manusianya gimana nih, apakah dalam jangka pendek langsung pusing, ya itu langsung ketahuan. Tapi kadang-kadang kan kalau pestisida ini dia menumpuk Pak,
Numpuk terus sampai tahunan baru efeknya keluar. Nah, itu yang dihindari. Oleh karena itu, pestisida residu ini juga menjadi sorotan untuk kita mengekspor. Berarti sama kalau makanan terlalu banyak mecin gitu kali ya? Ya, betul, Pak. Terlalu banyak mecin, betul. Karena kan ya pestisida itu dia nggak bisa diurai di tubuh, Pak ya. Dia akan menumpuk dan ya makin lama makin bahaya. Ya, betul. Seperti radiasi. Ya, karena memang sekarang apalagi kondisi saat ini yang pandemi ini, COVID ini, kesehatan itu kan menjadi nomor 1 nih. Betul. Gafran. Jadi semuanya ini kelihatannya memang utamanya ke kesehatan kan? Betul sekali. Itu betul. Jadi sorotan kesehatan ini. Nah, yang ketiga, biasa sampel Pak ya. Kalau di masuk ke Eropa, biasanya dia akan butuh sampel untuk, jadi kita udah punya hasil uji lab kita di sini nih, yang ada safety-nya sudah dari Indonesia sudah ada. Nah, mereka akan minta kirim sampel untuk mereka cek lagi berdasarkan standar di sana. Nah, ini kadang-kadang kita suka nggak sabar. Ngapain sih kirim sampel, kan ongkos kirimnya lebih mahal dari produknya kadang-kadang untuk sampel itu ya, memang sih. Tapi memang balik lagi potensinya besar kalau memang kita sudah di-approve bahwa sesuai dengan standarisasi di sana. Itu sampel. Yang keempat, otomatis butuh ada payment dan delivery terms-nya. Nah, payment ini juga harus dijaga. Balik seperti tadi saya cerita untuk yang di India sama di Timur Tengah, itu jangan terlalu terbuai sama nominal dulu kadang-kadang, tapi lebih fokuskan kepada safety-nya. Misalkan dia LC, taruh di bank, banknya apa, alurnya bagaimana. Dan kalau Eropa, biasanya kalau memang sudah memenuhi standar, mereka nggak ragu untuk full payment di depan biasanya mereka ini. Kalau sudah disetujuin ya untuk segi sertifikasi dan standarisasinya. Yang berikutnya, itu halal dan kosher certification yang saya ceritakan tadi untuk sertifikasi halalnya. Nah, yang berikutnya nih label dengan packing. Ini menarik nih Pak, karena kadang kita produknya udah bagus, uji labnya tuh udah cocok, kok masih kena reject? Kenapa ya? Ternyata biasanya itu ada di dua ini. Yang pertama itu label. Label itu harus lengkap, mulai dari nama produk, batch kapan dia dibuatnya, karena tujuannya ini nyambung ke traceability tadi. Terus alamat pengeksportirnya itu siapa, kapan expirednya, beratnya, cara penyimpanannya gimana, sampai kepada itu ada dua nih, misalkan kita ada bahasa Indonesia, harus wajib ada bahasa di negara tujuan kita. Nah, itu kadang-kadang suka lupa. Nggak semua menerima bahasa Inggris sayangnya. Jadi contohnya kalau kita kirim ke Timur Tengah, otomatis kita harus ada bahasa Inggris sama bahasa Arabnya, ada dua. Nah, itu yang kadang-kadang suka teman-teman suka lupa. Dia udah bahasa Inggris, Indonesia Inggris. Ya udah dua itu aja. Atau karena UKM Pak, memang saya sadari produksi label sendiri itu akan menjadi beban kalau tidak tepat penggunaan. Oleh karena itu biasanya kalau misalkan udah cetak, keburu cetak bahasa Indonesia semua, mereka bisa cetak lagi bahasa Inggris, wah itu cost lagi. Nah, itu berat kadang-kadang. Itu disadari. Nah, ini pentingnya open mind di awal tadi Pak untuk pendidikan. Dari awal itu ditentukan dulu memang mau lokal atau mau masuk global nih. Nah, itu tujuannya. Kalau memang jadi masuk jangan global, dipaksakan untuk ekspor juga sebetulnya ya. Yes, betul. Ya. Kalau memang global, udah kita hajar dulu lokal, memang kuat, baru kita masuk ke global. Gitu. Tapi mungkin kalau kita sudah ada pandangan bahwa pasar global itu kan memang besar. Minimal kalau kita main di lokal, kita sudah persiapkan. Tadi contohnya Pak Gafran. Minimal kita sudah, kalau packaging sudah ada bahasa Inggrisnya lah. Minimal kan seperti itu tuh. Kita coba ke situ. Nanti kalau umpamanya ternyata perasa lokal kita sudah menguasai, terus kemudian kita mau coba ekspor ke Arab Saudi ya, kita tinggal tambahkan bahasa Indonesia tadi, bahasa Inggris sudah ada, tinggal tambahkan bahasa Arab. Tapi kalau memang mungkin negara tersebut hanya membutuhkan bahasa Inggris saja, ya berarti kan tinggal siap kirim saja begitu kan ya? Betul sekali Pak, betul sekali. Siap. Nah, yang terakhir itu adalah packing atau packagingnya. Nah, ini biasanya beda-beda nih, cuman selalu biasanya mereka ada dua butuhnya nih Pak. Ada inner packaging, ada outer packaging. Dan itu kalau pengalaman saya, biasanya saya pernah ngirim arang sebelum arang kemarin bermasalah banyak, itu saya sempat kirim arang, itu dia butuh lapis plastik dulu di dalamnya, dilapis sama inner packaging yang karton di dalamnya, yang per kilo, dilapis lagi sama karton coklat yang gede. Nah, 3 lapis dia. Untuk kemudian masuk ke dalam kontainer, dilapis lagi sama plastik untuk keseluruhannya. Ini untuk menjaga kadar airnya supaya pas nyampe itu nggak lembabnya nggak turun. Nah itu.
Itu untuk arang yang simple. Untuk palm sugar lebih detail lagi dia. Dia butuh ada polipropin sama ada dua nih, ada bag-nya sendiri, ada inner bag-nya sendiri. Tapi beda sama si palm sugar tadi, sama si arang tadi, ini harus yang food friendly. Karena dia kadang plastik itu kan ada yang berbahaya juga nih Pak. Nah, kita harus tahu nih plastik-plastik mana yang bisa untuk bungkus makanan, mana yang enggak. Nah, itu harus ada sertifikasinya lagi plastiknya ini. Jadi jangan sembarangan beli plastik yang penting murah sama-sama ini. Kita harus tahu dulu plastiknya juga nih harus ada sertifikasinya. Kadang ntar juga ditanya juga kadang-kadang, ini packagingnya udah memenuhi standar kesehatan belum? Itu kadang-kadang. Ya, pernah juga kejadian udah kita kirim, ternyata dari segi packagingnya ini dulu ternyata sertifikasinya itu diragukan. Nah, itu terpaksa reject semua karena dikhawatirkan packagingnya yang mengkontaminasi isi makanannya. Nah, itu Pak, bahaya itu lagi. Karena itu atas lagi balik lagi ke nomor satu tadi, food safety. Gitu. Ya, kesehatan lah ya mungkin yang utama ya selalu ya kita sampaikan pada saat-saat ini. Nah, ini sekali. Pak Gafran nih. Jadi kalau kita lihat di presentasi sini saja, ini kelihatannya kan banyak sekali nih yang persyaratan yang harus kita sesuaikan nih, atau kita penuhi. Dan Pak Gafran tadi juga sampaikan di awal bahwa kita itu sebagian besar UKM lah atau pelaku usaha di Indonesia itu CEO semuanya, Chief Everything Officer lah. Nah, mungkin bisa disampaikan khususnya dari Pak Gafran karena ada yang bertanya juga, ini mendapatkan bantuan dari Pak Gafran ini bagaimana nih? Mungkin bisa disampaikan bisa support apa nih ekspor hub terhadap ekspor produk Indonesia? Oke, siap. Jadi kalau di kami itu memang fokus membantu untuk pencapaian untuk kelengkapan ekspor ini. Kalau kami daftarnya itu di exporhub.id Pak. Jadi memang websitenya itu ya, websitenya itu komunitasnya itu exporhub.id. Itu semua monggo bisa daftar di sana. Dan di dalam situ nanti baru akan kita kurasi, nanti akan ada tim kami yang akan interview. Sampai mana sih kelengkapan berkas Bapak? Apakah nanti memang Bapak mungkin kami sarankan untuk mengambil pendidikannya aja dulu. Jadi memang kalau Bapak butuh belajar untuk mengetahui apa sih logistik, karena kebetulan kan kami ada 5 pendidikan juga, mulai dari logistiknya, digital marketingnya, kreatif kontennya, sampai kepada global marketing. Jadi ada 5 alur itu yang kita bisa bantu untuk pendidikannya. Kalau memang pendidikannya sudah siap, kita bisa bantu untuk di kurasi produknya. Kita bisa lihat kurasi produknya itu sudah mencapai syarat yang dibutuhkan atau enggak. Cuma balik lagi, kalau memang sudah sampai produk, kami akan bertanya, Bapak rencananya mau sampel atau kirim ke negara mana? Ya. Itu kita akan tanya lagi itu. Kalau memang udah ada negara tujuan, kami bisa bantu untuk ke detailnya. Tapi kalau misalkan belum ada, mungkin kami akan tanya pertama ini dulu Pak, yang merah ini. Uji labnya seperti gimana hasilnya Pak? Sudah mencapai standar ini atau belum? Kalau memang belum, ya itu mungkin harus lebih ditingkatkan dulu untuk produksinya. Kalau memang sudah, baru kita lanjutin lagi. Jadi, mohon maaf, kami akan bertahap, step by step, kita lihat kesiapannya sampai di mana. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk semua bisa ekspor. Kami nggak berani menjanjikan seperti itu. Karena syaratnya banyak dan prosesnya juga cukup sulit. Sayang, Bapak udah keburu produksi, udah siap dengan segala macam, cuman ternyata ada yang kesandung satu malah bahaya. Lebih baik kita perbaiki di Indonesia dibandingkan kita sudah kirim sampai di sana di reject, itu cost-nya lebih besar lagi. Iya, gitu. betul. Nah, menarik gitu. Jadi bisa kita kontak Export Hub ya untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut. Betul Pak, exporhub.id. Siap. Terima kasih nih Pak Gafran. Tadi juga disampaikan mengenai fasilitas atau services yang bisa diberikan oleh Export Hub. Nah, kondisi saat ini kan memang masih pandemi ya Pak Gafran ya. Jadi banyak kan juga online. Nah, apakah yang dilakukan oleh Pak Gafran melalui Export Hub itu juga seperti itu atau bagaimana? Betul Pak, kami justru memang fokusnya di pasar online karena apalagi dengan pandemi 2 tahun ini cukup berat sekali.
Kita ada 2 akses nih Pak, kalau untuk pasar globalnya dari Export Hub itu. Jadi kan tadi udah masuk pendidikan, kita cek lokal atau global. Kalau memang masuk ke global, itu ada 2 jalur yang bisa kita tempuh. Yang pertama itu kebetulan kami juga authorized partner dari Alibaba di Indonesia. Jadi kami bisa bantu untuk pemasaran melalui Alibaba. Ini kenapa Alibaba? Karena so far untuk e-commerce dunia nomor 1 itu Alibaba. Dengan putaran value-nya itu bisa $1 triliun per tahun. Oke, jadi produk itu tadi salah satunya akan dibantu kurasinya supaya bisa masuk ke pasar atau mungkin melalui marketplace Alibaba tersebut ya. Betul, Pak. Betul sekali. Nah, terus Alibaba. Yang kedua, itu kami ada produk lokal Indonesia sendiri, yaitu indonesiahub.com. Nanti mungkin izin kalau ada sesi khusus Pak ya, kita bahas tentang indonesiahub.com ini. Indonesiahub.com ya. .com, betul. Nah, ini untuk produk-produk yang memang sudah lulus kurasi dan siap untuk ekspor. Jadi kalau tadi udah pendidikan, lokal, masuk global, itu ada 2 jalurnya, bisa lewat alibaba.com atau bisa lewat indonesiahub.com. Jadi bedanya apa nih Pak? Sebelum kita nanti ada sesi khusus untuk Indonesia Hub dan mungkin malah alibaba.com yang di bawah Export Hub kita bisa bikin sesi tersendiri. Tapi mungkin secara singkat nih, Pak Gafran bisa menjelaskan perbedaan 2 sistem atau marketplace ini. Oke. Nah, kalau ada perbedaannya, kalau di di Alibaba itu lebih ke general Pak ya. Jadi memang dia fokusnya bisa B2B, bisa B2C, dan itu mencakup semua negara. Nah, kaidahnya kalau di Indonesia Hub, kami fokus hanya untuk B2B. Jadi memang kita fokus jaga di 3, ada kualitas, kuantitas, kontinuitas. Jadi memang kualitas, kuantitas, sama kontinuitas. Nah, 3 itu yang kita jaga. Jadi untuk teman-teman memang UKM yang kalau dari segi kualitas sudah bagus, kita kejar di kuantitas. Kenapa? Karena kalau B2B itu biasanya dia nodongnya 1 kontainer. 17 ton biasanya. Jadi, nah ini sangat kami sarankan untuk mulai konsolidasi dengan yang sejenis kalau seperti ini. Jadi mungkin bisa bareng-bareng rembukan, gabung jadi 1 koperasi, dan itu kita kumpul bareng untuk produksinya. Dan terakhir, kontinuitas. Karena kadang-kadang memang sebulan pertama sih lancar, Pak. Bulan kedua mulai batuk. Bulan ketiga habis raw materialnya. Nah, itu bahaya tuh. Karena kontrak kadang-kadang 6 bulan atau 1 tahun. Gitu. Ya. Nah, di Indonesia kami jaga 3 itu, jadi memang benar-benar sudah siap untuk pasar global. Continue masuk ke sana, ke Indonesia. Gitu bedanya. Nah, tadi kalau yang lokal, tadi dengar-dengar ada yang lokal juga tuh, Pak Gafran. Yes, oh iya. Betul, untuk pasar lokal, ini tapi masih tahap akhir dalam pengembangan, itu kita ada Juragan namanya, juragan.com. Nah, Juragan ini sama seperti Indonesia, kita fokus ke penjualan B2B, karena kita fokus memang raw material yang akan kita salurkan kepada manufacturing biasanya. Dan ini, kenapa tadi saya fokusin ke manufacturing? Balik lagi ke pasar tradisional tadi, Pak. Kami berusaha untuk produk-produk UKM kita yang kita ekspor keluar, itu jangan yang barang mentah. Kalau bisa, barang sudah diproses, supaya kita bisa masuk ke non-tradisional. Itu targetnya. Jadi alurnya nyambung Pak ya. nyambung. Nah ini nggak terasa nih Pak Gafran, kita sudah hampir 1 jam berbicara tentang ekspor, termasuk ke negara non tradisional, dan ternyata services yang diberikan oleh Export Hub luar biasa, menjadi salah satu jawaban bagaimana kita bisa ekspor. Nah mungkin Pak Gafran sekaligus selaku penutup nih di episode ke-20 ini, bisa memberikan 1 atau 2 kalimat atau kata mungkin ya yang memberikan penyemangat kepada kita semua Pak Gafran, supaya kita bisa dan mungkin berani ekspor ya. Tagline-nya AXI ya. Iya betul. Silakan Pak Gafran. Oke, terima kasih Pak Haris. Jadi untuk teman-teman UKM sekalian, potensi kita untuk menembus pasar ekspor itu sangat besar sekali. Seperti yang saya paparkan di pemaparan saya di awal tadi, kita tuh belum masuk, bahkan belum menggores permukaannya, karena dari pasar dunia itu cuman di bawah, nggak sampai 1% kita, kontribusi kita terhadap pasar dunia. Tapi untuk produk yang memang sudah kita konsentrasikan atau kita serius, kita bisa menguasai pasar dunia. Kayak contohnya palm oil, itu udah 55% perdagangan dunia itu kita kuasai. Jadi memang produk Indonesia potensinya besar,
kalau kita sudah bisa menyamai standarisasi dunia. Nah, itu PR kita saat ini. Bagaimana kita memotivasi diri, bagaimana kita mengedukasi diri, supaya kita bisa mencapai taraf standarisasi dunia itu tadi. Dan itu balik lagi ke teman-teman sekalian untuk pengembangan diri masing-masing. Seperti itu mungkin, Pak. Siap. Terima kasih Pak Gafran atas pencerahannya pada hari Sabtu pagi hari ini. Siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat untuk berani melakukan ekspor ya Pak Gafran ya. Setuju sekali Pak. Siap, terima kasih sekali lagi. Kerabat desa, eksportir dan calon eksportir sekalian, terima kasih sudah memantengi nih episode pada pagi hari ini. Kita akan kembali lagi minggu depan pada tema yang tentu tidak kalah menariknya pada sesi pagi hari ini. Dan tidak lupa kami selalu mengingatkan untuk menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Tetapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Gafran, ada 3K nih tambahan lagi untuk ekspor, yaitu kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Oke. Kembali lagi untuk continue memantengi ekspor talk supaya kita bisa berani ekspor. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor. Salam ekspor. Terima kasih.